dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Seorang pegawai negeri sipil di Palembang menggugat salah satu bank milik daerah ke Pengadilan Negeri Kelas 1A terkait kasus dugaan penghilangan SK yang digadaikannya. Korban menuntut pihak bank mengganti SK-nya yang hilang. Diwakili kuasa hukumnya Ramzum Ikhlas, seorang pegawai negeri sipil yang SK-nya diduga hilang saat digadaikan di salah satu bank BUMD mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Korban menuntut pihak bank mengganti SK yang hilang. Sebelum mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, korban sudah melayangkan somasi ke pihak bank sebanyak 3 kali namun tidak pernah ditanggapi. Korban juga pernah melaporkan pihak bank secara pidana ke Polrestabes Palembang dan sedang dalam proses. Pengajuan gugatan perdata ditempuh korban untuk mencari keadilan hukum atas hilangnya SK yang digadaikan ke pihak bank. Jadi di Polresta sampai saat ini baru pemeriksaan saksi-saksi. Namun belum ada dari pihak terlapor untuk menyelesaikan perkara tersebut, sehingga klien kami merasa kecewa. Akhirnya kami berpendapat dari penasihat hukum untuk melaporkan gugatan selanjutnya, yaitu melalui jalur perdata di Pengadilan Negeri Palembang. Korban berharap pihak bank bertanggung jawab atas hilangnya SK karena kelalaian pihak bank. Dari Palembang, Guntur Riansah, iNews melaporkan. Kejaksaan Negeri Palembang memusnahkan berkas dokumen perkara yang masa retensinya di atas 3 tahun. Pemusnahan dilakukan di halaman Kejari, Palembang dengan cara dibakar. Pemusnahan dokumen perkara dari berbagai bidang ini dilakukan Kejaksaan Negeri Palembang di halaman kantor Kejari Palembang Kamis kemarin. Pemusnahan berkas dokumen perkara ini dilakukan dengan cara dibakar. Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Sugiyanta menyatakan puluhan bundel berkas yang dimusnahkan sudah tidak berguna. Diklarifikasikan minimal 3 tahun masa retensinya, ada yang 5 tahun bahkan sampai 10 tahun disimpan.
Pemusnahan berkas dokumen perkara ini sesuai dengan pedoman dari Arsip Nasional. Kejaksaan Negeri Palembang memusnahkan arsip yang masa retensinya sudah habis, artinya diklasifikasikan. Ada yang masa retensinya 3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun. Pemusnahan berkas dokumen perkara ini juga dengan alasan ruang gedung Kejaksaan Negeri Palembang sudah semakin sempit. Dari Palembang, Guntur Yansah, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada Borgol edisi hari ini. Saya Misbahul Munawaro beserta para kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn Reborn hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews.
Diduga keracunan, seorang karyawan rumah makan ditemukan tewas. Jalan di Cengal Ogan Komering Ilir rusak parah. Laksam tetap laris manis di tengah serbuan kuliner modern. Halo, selamat pagi pemirsa. 3 sajian utama tadi mengawali perjumpaan kita pada iNews Sumsel hari ini, Selasa 16 Maret 2021. Bersama saya Putri Jolanda, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Diduga keracunan 3 pegawai salah satu rumah makan siap saji di Palembang dilarikan di Rumah Sakit Umum Daerah Bari Palembang. 1 di antara korban dinyatakan tewas, sedangkan 2 orang lainnya kritis. Seorang pegawai salah satu rumah makan siap saji di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, Kelurahan 34 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, bernama Heri Akbar, 20 tahun, tewas diduga akibat keracunan. Menurut keterangan petugas, 3 korban ditemukan berawal saat pegawai rumah makan hendak membuka toko Minggu siang. Namun tidak ada jawaban dari pegawai di dalam toko meski sudah berulang kali dipanggil. Pegawai toko kemudian meminta bantuan warga sekitar untuk mendobrak pintu toko karena curiga dengan kondisi pegawai di dalam ruangan toko. Saat pintu berhasil dijebol warga, 3 pegawai toko ditemukan dalam kondisi tak berdaya dengan mulut mengeluarkan busa. 3 pegawai tersebut kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Bari Palembang untuk diberi pertolongan medis. Namun salah satu pegawai bernama Heri Akbar dinyatakan meninggal dunia, sedangkan 2 pegawai lainnya bernama Imam dan Dika dinyatakan kritis hingga harus dirawat intensif di rumah sakit. Sementara dari hasil cek dan olah TKP bahwa korban mengeluarkan busa dari mulut sehingga kita dibawa ke rumah sakit dan satunya telah meninggal dunia dalam masa kritis, masih dalam perawatan. Untuk barang bukti kita amankan ada beberapa. Yang pertama minuman dan makanan serta genset yang diduga sementara masih dalam tahap penyelidikan dan pengecekan. Usai mengevakuasi korban, petugas melakukan olah tempat kejadian perkara termasuk mengambil sampel makanan di dalam rumah makan tersebut. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Setelah melakukan penyisiran dan pencarian selama 4 hari, akhirnya petugas gabungan menemukan jenazah korban Ade Dharma, pekerja proyek Bronjong yang hanyut terbawa arus. Korban ditemukan 7 km dari lokasi korban tenggelam, yakni di Desa Lubuk Raman, Kecamatan Ujan Mas. Saat ditemukan Sabtu kemarin, jenazah korban dalam posisi tertelungkup berada di gundukan pasir di tepi sungai. Korban saat ditemukan masih menggunakan pakaian lengkap mulai dari rompi kerja dan celana jeans serta pakaian yang dikenakan saat hilang. Tubuh korban juga sudah membengkak dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Hari keempat ini kita menemukan hasil korban di Desa Tanjung Raman, Pak. Di Raman dan sudah di atas tanah, bukan di air lagi. Sudah naik ke tebing, mungkin kemarin itu airnya terlalu dalam sehingga ikut campur sama sampah-sampah yang ada di situ, Pak. Kira-kira jaraknya berapa, Pak, dari lokasi sampai ditemukan? Dari sekitar 7 kilo. Kalau menurut hasil pantauan di Google itu 7 km. 7 kilo dari titik jatuhnya. Jasadnya korban dievakuasi petugas dan dilarikan ke Rumah Sakit HM Rubain Muarainim untuk dilakukan otopsi. Selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Korban yang merupakan pekerja proyek Bronjong hanyut saat berusaha mengambil drum yang jatuh ke sungai. Naas bagi korban, arus yang deras mengakibatkan korban warga Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, hilang tenggelam terbawa arus deras sungai. Dari Muarainim, Edwin Satria, iNews melaporkan. Sungguh miris di tengah semua infrastruktur jalan di mana-mana dinikmati oleh masyarakat, tetapi tidak untuk Kecamatan Cengal, Kabupaten Oki.
Pasalnya di kawasan jalan ini berlumpur bak kubangan kerbau. Inilah video kondisi jalan poros Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang direkam warga. Jalan ini selalu membuat masyarakat kesulitan tak kala melintas lantaran rusak dan berlumpur bak kubangan kerbau. Agar bisa melintas, warga terpaksa memasang kayu, bambu, dan alat seadanya, bahkan menimba genangan air agar kering sehingga bisa pengendara dapat melintas. Kerusakan parah tak jarang memicu terjadinya kecelakaan, belum lagi sepeda motor terjungkal ke lumpur, bahkan mobil terjebak dan mogok. Sedihnya lagi, para pengguna jalan ini mengaku juga kerap bermalam di jalan rusak akibat kendaraan mereka tidak dapat melintas, untuk menunggu bantuan dari warga lain agar mengevakuasi kendaraan yang terjebak. Warga menyayangkan tidak adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap kerusakan jalan. Padahal jalan ini merupakan jalan satu-satunya menuju Kecamatan Cengal, Sungai Menang, Pedamaran Timur, bahkan menuju ke Kota Kayu Agung, Kabupaten Oki. Jalan ini rusak hampir setiap tahun lah rusaknya. Sekitar 4 titik yang rusak parah. Ini jalan ini ya dampaknya terhadap perekonomian masyarakat. Otomatis kalau jalan dengan putus, rusak, perekonomian nggak jalan, lumpuh. Pemerintah Kabupaten Oki diminta memperbaiki kerusakan jalan, jangan sampai membiarkan masyarakat terus menderita. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan berita Gubernur Sumsel tinjau PLTU Sumsel 8 Muara Enim. Komimel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Komimel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Intense Reborn. Hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Dalam kunjungannya ke PT Huadian Bukit Asam Power atau yang dikenal juga dengan sebutan PLTU Sumsel 8 yang berada di Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung, Muara Enim Sabtu kemarin. Gubernur Sumsel Herman Deru optimis Maret tahun 2022 nanti Sumatera Selatan benar-benar menjadi lumbung energi nasional. Setelah melihat langsung progres pembangunan pembangkit listrik tenaga uap yang berkapasitas 2 kali 620 MW yang sudah mencapai 72%. HD optimis Sumsel bisa surplus jumlah pasokan listrik. Nantinya surplus listrik ini dapat dialirkan ke Pulau Jawa. PLTU yang membanggakan Sumsel ini sekaligus menandakan bahwa Sumsel ini welcome terhadap investasi. Untuk masyarakat desa sekitar diharapkan agar mendapat nilai tambah dari investasi ini. Harapan kita, kawasan ekonomi khusus energi, ini satu-satunya loh, kawasan khusus ekonomi energi. Kawasan ekonomi khusus energi. Ini akan membuktikan desa Tanjung Lalang ini, Tanjung Lalang, di Tanjung Enim Muara Enim ini akan yang pertama memproduksi batu bara diubah menjadi gas. Bahkan nanti bisa liquid juga Pak ya. Gubernur bersama jajaran PT HBAP serta PT Bukit Asam melakukan peninjauan bangunan yang dalam proses pengerjaan. Optimalisasi sumber daya alam akan berdampak kepada pendapatan negara untuk daerah berdampak langsung pada rekrutmen tenaga kerja. HD juga meminta perusahaan melakukan transfer skill kepada putra-putri lokal agar kedepannya nanti tenaga-tenaga lokal juga bisa menggantikan dan memiliki kemampuan yang sama dengan tenaga asing. Sudah, insya Allah ya tahun depan selesai karena sekarang sudah 3/4. Ya. Jadi kita targetnya bagaimana Pak Gubernur tadi sudah umumkan juga itu Maret. Ini mohon doa semua. Kita ingin tahun depan itu terbukti bisa mengoperasikan listrik. Jadi Sumsel ini akan lebih bisa menyumbangkan energi primer bagi nasional. Nanti mulai dari Sumatera. Maka tadi Pak Gubernur memberikan arahan nasihat. Kalau besok kita kirim sampai ke pulau lain. Gitu. PLTU Mulu Tambang Sumsel 8 merupakan bagian dari mega proyek 35.000 MW dengan PT HBAP sebagai independent power prosedur yang merupakan konsorsium PT Bukit Asam dan China Huadian Hong Kong Company Ltd dengan nilai investasi sebesar 1,7 miliar dolar Amerika. Dari Muara Enim, Edwin Satria, iNews melaporkan. Serah terima jabatan Bupati Oku Timur periode 2016-2021, HM Khalid Mawardi dan Wakil Bupati Peri Antoni kepada Bupati Oku Timur yang baru Lanosim Hanzah bersama Wakil Bupati HM Adi Nugraha Purnayuda. Sertijab digelar di gedung DPRD Oku Timur dengan menerapkan standar protokol kesehatan COVID-19. Bupati Oku Timur Lanosin mengapresiasi Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya atas pencapaian beberapa tahun terakhir yang berhasil membangun Kabupaten Oku Timur selama tahun 2020. Meskipun di masa pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi di Sepiduk Sehaluan mampu tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Oku Timur akan terus meningkat untuk produk domestik regional bruto atau PDRB atas harga berlaku Kabupaten Oku Timur yang mencapai 15,23 triliun. Yang pernah saya janjikan tempoh hari kepada masyarakat tentang visi dan misi. Tadi kan sudah jelas saya sampaikan, saya ulang tadi bahwasanya untuk program ke depan akan saya sampaikan dalam hingga 5 tahun. Sedangkan sampai dengan sekarang jabatan saya hanya sampai dengan 2024. Mudah-mudahan semua itu dapat berubah. Amin. Jika dibandingkan daerah lain, kemiskinan di Kabupaten Oku Timur tahun 2020 cukup baik karena berada pada urutan ketiga yang terendah di Sumatera Selatan setelah Kota Pagar Alam dan Palembang. Dari Oku Timur, Jatmi Kolai, iNews
melaporkan. Pemirsa, puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Prabu Muli melakukan suntik vaksin. Para anggota legislatif ini mengajak masyarakat tidak ragu divaksin agar penularan COVID-19 dapat dicegah. ...25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabu Muli mendatangi Puskesmas Prabu Muli Barat untuk disuntik vaksin COVID-19 Sinovac. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabu Muli Sutarno mengatakan, dari puluhan anggotanya ada beberapa anggota Dewan yang belum bisa dilakukan vaksin karena faktor kesehatan dan akan kembali divaksin jika sudah kembali pulih. Jadwalnya kan memang seluruh, artinya kan di-tracking, cek dalam artian dalamnya kan kalau memang tensi belum memungkinkan untuk divaksin hari ini, artinya mungkin ya kita menunggu petunjuk dari medis vaksinasi untuk masyarakat luas. Untuk tahap kedua ini kan pedagang sama TNI, Polri. Selain anggota DPRD beserta keluarga, aparatur sipil negara dalam lingkup sekretariat DPRD Kota Prabu Muli juga menerima vaksin COVID-19. Ketua DPRD berharap dengan telah divaksinnya seluruh pejabat di Kota Prabu Muli, masyarakat yang sebelumnya takut dapat mendaftar dan mengikuti vaksinasi tahap kedua yang akan segera dilaksanakan. Dari Prabu Muli, Berry Brima, iNews melaporkan. Laksan tetap laris manis di tengah serbuan kuliner modern. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews.
masih bersama kami pemirsa. Diduga puluhan tahun tidak pernah menyalurkan CSR kepada masyarakat Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Paguyuban Masyarakat Burai Indonesia akan menggugat PT PN 7 Cinta Manis. Sejak 35 tahun lalu, PT PN 7 Cinta Manis sama sekali tidak pernah memberikan Corporate Social Responsibility atau CSR sesuai aturan Perda, yakni antara 2 hingga 2,5% setiap tahun. Pihak perusahaan harus menyalurkan CSR kepada Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu. Padahal lahan Desa Burai yang digarap untuk kebun tebu seluas 3.500 hektar. Menurut Ketua Paguyuban Masyarakat Burai Indonesia Irwan Noviatra, selama ini ada CSR. Itu pun hanya berbentuk proposal kepedulian saja dengan nilai hanya 500.000 seperti kegiatan Karang Taruna dan peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Dijelaskan Novi, dalam waktu dekat pihaknya akan menggugat PT PN 7 Cinta Manis sehingga BUMN tersebut melaksanakan kewajibannya di lingkungan masyarakat sekitar perusahaan. Jika melalui gugatan tidak bergeming, maka pihaknya akan melakukan aksi demonstrasi dengan jumlah massa yang lebih besar. Bahwa pihak PT PN 7, unit Cinta Manis, Rayon 1, terkait pemanfaatan lahan tebu sejumlah 3.500 hektar, kami lihat sampai hari ini belum ada sentuhan CSR kepada masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan rapat dari pengurus inti Paguyuban Masyarakat Burai Indonesia, kami akan bersepakat untuk mempertanyakan hal tersebut kepada PT PN 7 maupun pihak unit Cinta Manis. Sementara itu, General Manager Unit PT PN 7 Cinta Manis Andian mengatakan selama ini pihaknya telah menyalurkan CSR kepada masyarakat sekitar perusahaan. Bantuan tersebut tidak hanya Desa Burai saja karena di sekitar perusahaan banyak desa-desa lain yang juga harus dibantu. Untuk terkait COVID ini kami sudah memberikan bantuan alat cuci tangan, hand sanitizer maupun sanitasi. Artinya untuk bantuan ke warga Burai kami selalu berkoordinasi dengan Kades Burai yang sekarang yaitu Pak Erik. Beberapa bantuan selain itu pun kami sudah membantu perbaikan dari balai desa maupun jembatan yang tadinya rusak nggak bisa dilewati. Ini kami sudah mengirimkan personel dari induk, dari pabrik untuk melakukan perbaikan, pengelasan termasuk penggantian plat sehingga sekarang pun sudah bisa terlewati termasuk. Ada 50 desa dari 5 kecamatan di sekitar PT PN 7 Cinta Manis yang dibantu sebagai wujud CSR perusahaan. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kota Palembang memiliki beragam kuliner khas yang begitu menggugah selera. Selain tempe, terdapat juga menu laksan yang bisa menggoyang lidah. Rasa ikan yang kuat dan berpadu kuah santan yang pedas dijamin membuat Anda merasa ketagihan untuk selalu menyantap laksan ini. Apalagi menu yang satu ini kaya rempah-rempah yang menyehatkan. Berikut liputannya untuk Anda. Menu laksan ini menjadi menu andalan sebuah gerai kuliner di Jalan R. Sukamto, Palembang. Pasalnya dalam sehari bisa menjual hingga 100 porsi dengan harga Rp8.000 per porsi. Untuk membuat laksan, langkah awal adalah merebus air sembari mengerjakan lenjer laksan. Untuk membuat laksan ini diperlukan bahan utama yakni ikan gabus dan sagu. Kemudian dicampur garam, gula, dan air secukupnya, kemudian diaduk hingga halus dan kalis. Setelah itu Anda harus membentuk adonan itu memanjang atau berbentuk lenjer, kemudian rebuslah laksan sekitar 10 menit. Setelah didinginkan, laksan harus dipotong-potong tipis menjadi ukuran pempek rebus. Laksan memiliki kuah santan yang pedas, bahkan kuahnya terdiri dari bawang merah dan bawang putih, kemiri, jahe, lengkuas, ketumbar, dan udang kecil kering. Langkah selanjutnya adalah mencampurkan laksan yang sudah dipotong-potong dan kembali diaduk-aduk hingga menimbulkan aroma yang sedap.
Untuk membuat semakin menarik, bisa ditambahkan garnish daun kucai dan daun bawang. Makanan khas Palembang. Rasanya seperti apa? Rasanya enak, pas di lidah, sedap, mantap. Terus kuahnya gimana? Kuahnya ini enak sekali dan tekstur kuahnya kental, enak. Rasanya pas, ada rasa asinnya, manisnya itu. Permintaan alhamdulillah, walaupun kita baru bergerak, namun animo dari masyarakat ini alhamdulillah. Berapa porsi Pak sehari? Satu untuk dari awal kita satu porsi sekitar 100 porsi. Sehari ya? Satu hari. Ini harganya berapa? Harganya masih terjangkau, satu porsinya 8.000 isi 2 buah. Nah, jika Anda ke kota Palembang, jangan lupa mencicipi laksan ini ya pemirsa. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan iNews Sumsel setiap Senin hingga Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Putri Jalanda dan kru yang bertugas pamit undur diri, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.